sini. Ibu perkenalkan diri, nama Ibu Dwi Maya Aryastuti. Ibu ada sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Gianyar tahun 2024. Nah, di sini pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan identifikasi aset sekolah. Nah, dalam kegiatan aksi nyata untuk memenuhi tugas 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, jadi kegiatan aksi nyata yang ketiga yang akan Ibu lakukan di sini adalah mengajak perwakilan siswa, baik itu OSIS dan MPK, untuk mendiskusikan hal baik apa yang dimiliki oleh sekolah berdasarkan pemetaan 7 aset utama tersebut. Nah, di sini kita langsung saja dalam dokumentasi diskusi pemetaannya nanti. Mohon nanti dibantu Ibu dalam mendokumentasikan baik itu berupa foto dan videonya. Nah, pada hasil identifikasi di sini ada 7 aset utama yang dimiliki oleh sekolah. Nah, kira-kira anak-anak tahu nggak dari aset manusia apa saja yang termasuk aset manusia? Kepala sekolah. Apalagi? Guru. Siapa lagi? Siswa. Siapa? Komite. Ada lagi? Tenaga kependidikan. Oke. Ada lagi? Itu aja? Cukup? Oke. Nah, itu dari modal manusia ya. Jadi warga sekolah yang ada di lingkungan SMP Negeri 1 Tegalan itu termasuk modal manusia. Nah, berikutnya ada modal fisik anak-anak. Ya, di sini modal fisik itu termasuk gedung sekolah, halaman sekolah, ruang kelas, ruang guru, dan ruang-ruangan yang ada di sekolah kita itu termasuk modal fisik yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Tegalan. Nah, selanjutnya selain modal fisik yang Ibu tampilkan ini, kira-kira ada nggak lagi modal fisik yang lainnya yang belum Ibu tuliskan di slide ini? Kira-kira ada nggak dari anak-anak OSIS dan MPK? Apa kira-kira? Apa? Ada ya? Ruang mapping, belum ya? Ruang mappingnya belum ya Ibu masukkan di sini ya? Oke, mungkin nanti ruang mapping akan Ibu masukkan. Ya, belum ya, ruang mapping. Tadi ada tambahan dari gedung sekolah. Gudang sekolah. Sama ruang tabung. Ya, itu lagi 3 berarti nanti akan Ibu tuliskan di sini. Jadi modal fisik yang dimiliki oleh sekolahnya. Selain itu, apa lagi? Ada lagi dari modal fisik? Cukup ya? Oke, kita lanjutkan ke modal-modal yang lainnya. Ada modal sosial. Nah, ini termasuk contoh modal sosial ya. Jadi yang sudah pernah berkolaborasi dengan kita itu termasuk modal-modal sosial yang ada di lingkungan sekolah. Nah, modal agama dan budaya. Selanjutnya modal finansial. Nah, ini salah ketik, ini nanti Ibu perbaiki. Sampai pada terakhir modal politik. Selesai ya. Nah, itu saja dari ketujuh aset utama modal yang kita miliki. Nah, mungkin nanti itu menjadi tambahan pemahaman anak-anak, wawasan anak-anak bahwa sekolah itu tidak hanya memiliki modal dalam berupa fisik ya, tetapi juga manusia itu termasuk modal. Ya, jadi anak-anak sendiri pun sebagai siswa di dalam sekolah ini termasuk modal. Ya, jadi kita itu adalah sebagai manusia, sebagai aset. Baik itu di sekolah, di dalam keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat, kita adalah sebuah aset atau modal. Nah, sampai di sana anak pemahamannya bagaimana? Sudah dipahami? Sudah. Nih, kalau begitu Ibu tutup dengan Pramo Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih, silakan anak-anak boleh kembali ke sekolah, dalam kelas ya.
juga sudah berkolaborasi bekerja sama dengan kita di SMP Negeri 1 Galalang. Nah, selanjutnya yang berikutnya adalah modal lingkungan alam. Nah, di sini yang yang termasuk modal lingkungan alam yang berada di sekitar sekolah kita, yaitu adalah dekat dengan jalan raya. Nah, ini maksudnya sebenarnya ini adalah dekat dengan persawahan, yang mungkin nanti saya koreksi, dekat dengan pasar, betul ya Bapak Ibu ya. Kemudian dekat dengan lingkungan pariwisata Ceking Teras, kemudian udara yang sejuk yang dimiliki oleh lingkungan kita, lingkungan alam di SMP Negeri 1 Galalang. Selanjutnya pada modal lingkungan alam penjabarannya, jadi pemanfaatannya seperti ini. Model berikutnya adalah model agama dan budaya. Nah, jadi di sini yang dimasukkan model agama dan budaya itu adalah keragaman agama antara murid, guru, dan pegawai dalam membuat seluruh warga sekolah memiliki rasa toleransi yang baik. Nah, itu sebagai modal agama dan budaya. Nah, selanjutnya modal finansial. Ini salah ketik ini. Nah, jadi modal finansial yang saya masukkan di sini itu berasal dari modal eksternalnya, yang termasuk di sini sebagai asetnya adalah dana BOS baik itu pusat maupun daerah. Kemudian ada dana BOS kinerja dan dana komite dari sumbangan ya, termasuk itu dana komite, termasuk juga ada lembaga perbankan yang berkolaborasi dengan sekolah kita. Nah, di sini penjabarannya baik itu dana BOS pusat maupun daerah yang dalam pemanfaatannya digunakan untuk mengadakan barang untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Selanjutnya BOS kinerja. Nah, itu diperuntukkan sebagai penghargaan terhadap sekolah dengan kemajuan terbaik untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam kegiatan sekolah yang menunjang kinerja sekolah. Selanjutnya ada modal internalnya. Internalnya itu maksudnya adalah dari dalam yang kita miliki dari sekolah kita. Ada koperasi sekolah, ada uang kas, ada iuran kantin, Bapak Ibu. Itu termasuk internal finansial, modal finansialnya. Nah, dalam pemanfaatan eksternal yang seperti tadi saya jabarkan dana BOS, memahami bagaimana juknis pemanfaatannya, kemudian kerjasamanya dengan lembaga perbankan, itu dalam modal finansial eksternalnya. Selanjutnya ada kebijakan dari modal berikutnya, modal politik. Nah, aset di sini modal politik itu termasuk kepala sekolah, Bapak Ibu. Ya, ada kepala dusun, anak-anak, Pak, Ibu, perwakilan dari orang tua murid. Jadi di sini ada kepala sekolah, kepala camat, polsek, koramil, BNN, pejabat pemerintah. Nah, termasuk OSIS dan pengurus kelas itu termasuk modal politik yang dimiliki secara internal ya. Kemudian ada puskesmas, dinas pendidikan, dan bupati. Nah, dalam pemanfaatannya tentunya kepala sekolah di sini memiliki wewenang untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodasi kepentingan sekolah dan warganya, serta dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya dari dinas pendidikan sebagai modal politik ya, asetnya yang dimiliki ada dinas pendidikan Kabupaten Gianyar. Dalam pemanfaatannya tentunya menjalankan kebijakan dan aturan sesuai dengan arahan dinas, serta menyalurkan berbagai bantuan untuk peningkatan kualitas sekolah. Nah, berikutnya dalam pemanfaatan modal politik, polsek, koramil, BNN yang berkolaborasi dengan sekolah kita, pejabat pemerintah. Nah, adapun institusi di sini sebagai asetnya puskesmas, polres, polsek, PLN, PDAM, BNN, BPBD, KPPAD, dan SRA Kabupaten Gianyar. Nah, dalam pemanfaatannya tentunya menjalin kerjasama dengan membuat MOU sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi dan pembinaan terkait instansi sesuai dengan kebutuhan sekolah. Ya, itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan pada modal 7 modal utama aset sekolah yang kita miliki. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau memberikan masukan, tambahan, atau sudah pas dari apa yang saya jabarkan sampaikan dari ke-7 modal utama ini. Mungkin kalau misalnya dari modal manusia ya, mungkin ada yang kurang, mungkin bisa saya tambahkan secara langsung di sini. Sudah pas atau bagaimana? Karena nanti hasilnya adalah ini identifikasi pemetaan ini adalah bagaimana saya selaku calon guru penggerak
menyampaikan. Jadi ada 7 model utama yang dimiliki oleh sekolah. Jadi jika misalnya dari Bapak Ibu menurutnya ada yang kurang atau belum saya masukkan di sini, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan saya masukan dan tambahan. Kira-kira dari model manusia bagaimana Bapak Ibu? Sudah sesuai? Sudah. Ya. Kemudian selanjutnya dari model fisik. Fisik, contohnya gedung ya, gedung sekolah. Gudang, ini gudang. Berarti nanti dia masukkan gudangnya. Gudang sekolah itu yang mana ya? Gudang sekolah. Oh, yang ini ya? Soalnya ini saya dokumentasikan dan masukkan ke dalam aset ya, model fisik yang dimiliki sekolah. Gudang aja lagi satu. Apakah sudah dimuat tempat sampah sama WC? Toilet sudah. Sudah. Toilet sudah. Kalau tempat sampah? Kalau tempat sampah bukan. Bukan. Ini yang berupa fisik. Ya, memang sih tempat sampah itu kita gunakan, tapi kan yang tidak gimana ya, maksudnya tidak ngoyong, tidak diam dia gitu. Ya, apa lagi Bapak Ibu? Apa ya namanya? Lab. Ruang gong. Ruang gabung. Oke. Kantin sudah. Ya, berarti ini kalau dari model fisik ya lagi 2 ya. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin dari model yang lainnya selain fisik, ada model finansial. Kalau finansial itu yang ada dari internal dan eksternalnya. Ada bos pusat, ada bos daerah, ada bos kerja juga. Sebentar. Ya, tuh. Ada lagi Bapak Ibu? Kira-kira untuk mempersingkat waktu. Cukup ya? Cukup? Oke, baik. Kalau cukup, terima kasih atas kehadirannya. Sebelum saya tutup, izinkan saya mengaturkan para Mas Santi, Om Santi, 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 Om. Terima kasih Bapak Ibu.